Oke, benar, saya lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat selama proses pembelajaran MK pemrograman web. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan itu tentang templating engine. Nah, di sini templating engine yang saya gunakan itu navbar dari Bootstrap. Nah, jadi kita bisa buka Bootstrap. Nah, di Bootstrap ini saya mengambil template navbar. Nah, di sini ada beberapa template. Nah, dan saya mengambilnya ini dan saya mengcopy file, maksudnya coding HTML-nya dan dimasukkan ke dalam file yang ada dalam resource layout. Nah, di sini awalannya itu kalau kita baru menginstal project Laravel, yang ada dalam folder views ini hanya welcome.blade. Tapi di sini saya sudah menambahkan beberapa file dan beberapa folder. Nah, yang folder pertama ini itu layout main untuk menampung template yang kita akan gunakan di pembelajaran ini. Nah, jadi ini template-nya nav. Lalu di sini ada CSS dan JavaScript-nya. CSS dari Bootstrap dan JavaScript dari jQuery, ada juga JavaScript dari Bootstrap. Nah, lalu di sini ada kontainer untuk kontennya, untuk menampilkan konten yang dipanggil dari menu pada navbar di atas. Nah, jadi menggunakan fungsi yield container dideklarasikan dengan nama kontainer, dan pada file di view, maksudnya dalam file home, misalkan ini yang tadi kan dipanggil home dengan link hanya slash karena halaman awal. Nah, jadi pada file home di extend folder layout file main, jadi di extend itu file mainnya, lalu di section ditarik tadi yield yang sudah kita deklarasikan dengan kontainer menggunakan perintah section, dan pada section tersebut diisi dengan tampilan heading 2, ini halaman home. Nah, di halaman profil juga ada. Pada halaman profil juga ada, jadi codingnya sama dan cara pemanggilannya sama. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Ketika kita klik home, ini halaman home, dan kita klik profil, ini halaman for profil. Nah, saya lanjut. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang cara menampilkan data seperti ini menggunakan routes. Nah, jadi saya langsung saja ke tampilannya. Nah, jadi di sini ada ada file about. Nah, di file about ini berisikan coding. Yang pertama itu heading 2 yaitu judul. Lalu ada heading 3 yang berisikan string nama. Ada paragraf 1 berisikan string alamat. Paragraf 2 berisikan string hobi. Nah, ini string ini berasal dari mana? Nah, berasal dari routes. Nah, ketika file about dipanggil di routes, akan ditampilkan di routes seperti ini. Route get about, functionnya itu return view about. Nah, jadi return view about, jadi dia menampilkan file about yang ada di sini. Nah, ketika file return about ditampilkan, maka akan ada string nama, alamat, dan hobi, yaitu string namanya itu Naruto, lalu ada alamat Konoha, hobinya futsal. Nah,
kita lihat saja di tampilan tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini bukan ditulis langsung dalam coding HTML-nya, tapi data ini berasal dari root. Oke, saya lanjut nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi menampilkan data dari roots ke views menggunakan array. Nah, lanjut ke codingnya saja. Nah, oke, sekarang saya cek dulu di main blade. Nah, dalam main blade-nya itu tadi yang menampung template dari navbar. Nah, di sini di dalam navbar tersebut ada satu menu blok yang diarahkan ke slash block. Nah, dalam slash block itu diarahkan ke roots. Nah, di sini ada root slash block dengan function yang berisikan satu variabel block post. Nah, di variabel ini menampung data-data array. Ada 4 data array di sini yang berisikan title, slug, dan outdoor. Nah, lalu di root ini yang di return view kan itu file post yang pakai sini. Nah, ya, jadi ini yang direturnkan di slash block tersebut yaitu file ini. Nah, dalam file ini itu ada berisi perintah perulangan yaitu for each. Nah, kalau di PHP itu for atau while, kalau di Laravel kita bisa menggunakan for each. Nah, di sini yang post ini as post dia berasal dari sini. Berasal dari ketika di return view postnya, maka title sama dengan post dan post sama dengan blog post. Nah, jadi post ini dia menampung data dari blog post. Blog post ini yang ada di atas yang menampung nilai-nilai array. Nah, jadi post tadi dialiaskan menjadi post. Nah, jadi di sini pada baris pertama string post yang ini yang sudah menampung array. Nah, jadi string post yang diambil itu array nilainya title. Itu ini. Nah, jadi dia akan menampilkan array dari title ini. Jadi nanti akan tampil title-title ini di halaman web. Oke, yang kedua itu ada penulis. Di baris kedua ada penulis. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini menu blok. Nah, jadi ada title dan penulis. Lalu ini data kedua, data ketiga, dan data keempat. Oke. Lalu untuk fungsi slug-nya, nah, jadi slug itu bisa digunakan sebagai pendetail dari kan di sini hanya ditulis title dan penulis. Nah, pada baris title kita buat satu fungsi link. Nah, jadi link untuk mendetailkan informasi di sini. Nah, informasi di sini kan hanya title dan penulis. Nah, ketika kita klik title-nya, maka akan ada satu teks lagi sebagai pelengkap sebagai detail dari title dan penulis di depan tadi. Nah, oke, cara pembuatannya itu dibuat post. Post ini itu file detailnya. Nah, file detailnya. Nah, jadi di file detail ini ditulis ada 3 baris ada 3 data yang akan ditampilkan. Nah, pertama itu title, post outdoor, dan post body. Nah, data-data ini berasal dari mana? Dari web tadi yang di single post. Nah, di sini sama seperti tadi menggunakan variabel block post. Nah, bedanya sekarang dia memiliki body. Tadi hanya title, slug, dan outdoor. Sekarang memiliki body. Nah, di sini new post. Nah, jadi dideklarasikan lagi satu array kosong yaitu dengan nama variabel new post. Lalu dilakukan perulangan for each.
blog post, as post. Nah, jadi blog post dialiaskan menjadi post. Nah, sekarang blog post ini kita panggil dengan nama post, hanya post. Jadi if post array slug. Nah, array slug ini diambil jika di sini nah di sini menunjukkan array 2, maksudnya slug 2 itu halaman post kedua ini, maka akan terbaca di sini slug halaman tadi, maksudnya ini halaman post kedua. Nah, lalu akan dibuat new post, dipanggil new post, dan new post itu akan diisi dengan post. Nah, post ini kan tadi yang nilai-nilai array ini sudah dialiaskan dari blog post. Jadi seperti itu. Nah, lalu return view-nya itu post yang saya bilang tadi ini untuk tampilan detailnya. Nah, return view post dan title single post. Post ini dia ambil dari new post. Nah, maka string post title, string post outdoor, string post body. Seperti itu. Oke, jadi sekian dari cara menampilkan data dari roots ke view menggunakan array dan menggunakan perulangan juga. Ada juga menggunakan fitur dari Laravel itu slug.